Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari Divisi Kajian Keilmuan Himan akan menjelaskan mengenai pembahasan ujian tengah semester mata kuliah penganggaran perusahaan. Soal nomor 1, A. Dari KKP ke-33 di PT Nisin mendapatkan data penjualan roti egro rasa kopi sebagai berikut. Tabel yang sudah diketahui di soal yaitu tabel tahun dan tabel penjualan atau Y. Nah, kemudian di sini kita mencari tabel X, X kuadrat, XY, dan tabel sigma. Pertama, kita mengerjakan tabel sigma. Menjumlahkan angka-angka yang ada pada tabel penjualan. 30 ditambah 21, ditambah 23, ditambah 23, dan ditambah 25, hasilnya adalah 122 juta kaleng. Pada tabel X ini, kita bebas mengisi angka berapa saja, tetapi selisihnya harus sama. Misalnya di sini saya mengambil selisih 1, karena kan 0, 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan mau mengambil selisih 2 itu bisa, misalkan 0, 2, 4, 6, 8. Nah, ini kita jumlahkan 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 hasilnya adalah 10. Kemudian pada tabel X kuadrat, ini adalah tabel X dikuadratkan. 0 kuadrat 0, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, dan dijumlahkan hasilnya adalah 30. Kemudian pada tabel XY, ini kita mengkalikan tabel X dan tabel Y. 0 dikali 30 hasilnya adalah 0, 1 dikali 21, 21, 2 dikali 23, 46, 3 dikali 23, 69, 4 dikali 25, 100. Dijumlahkan hasilnya semua adalah 236. Kemudian kita akan mencari B, ini adalah rumus dari B. Ini, N itu adalah banyaknya jumlah data. Di sini pada tabel ini jumlah datanya ada 5, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi 5 dikali sigma XY-nya adalah 236 dikurangi sigma X itu adalah 10 dikali sigma Y itu adalah 122. Selanjutnya N masih sama, 5 dikali sigma X kuadrat yaitu 30 dikurangi sigma X 10 dikuadratkan. 5 dikali 236 dikurangi 10 dikali 122 hasilnya adalah 1180 min 1220 dibagi 5 kali 30 dikurang 10 kuadrat hasilnya adalah 150 min 100. Hasilnya sama dengan negatif 0,8. Selanjutnya kita mencari A. Ini adalah rumus dari A. Kita tinggal memasukkan kembali angkanya. Sigma Y yaitu 122 juta kaleng dibagi N, banyaknya data yaitu 5, dikurangi B yang sudah tadi kita cari yaitu negatif 0,8 dikali sigma X yaitu 10 per N-nya banyak data 5. 122 per 5 dikurang negatif 0,8 dikali 10 per 5 hasilnya adalah 26. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus Y, yaitu rumusnya adalah A ditambah BX. A-nya sudah diketahui tadi 26, kemudian B-nya yaitu negatif 0,8. Jadi 26 dikurangi 0,8X. Nah, kemudian soalnya yaitu buatlah anggaran penjualan roti eggroll tahun 2030 dan tahun 2035 dari data di atas. Yang pertama kita mencari anggaran di tahun 2030. Selanjutnya kita masuk ke X. X sama dengan 2030 sesuai yang diminta oleh soal dikurangi 2020. 2020 ini adalah tahun terakhir dari tabel yang diketahui. Dikali 1 ini adalah selisih tahun atau interval. Tadi kan saya di sini mengambil contohnya adalah selisihnya 1. Kalau misalkan mengambil selisih 2, berarti ini diisi oleh angka 2. Ditambah 4.
4 ini dari angka terakhir dari variabel bebas. Variabel bebas itu adalah tabel X. Ini adalah angka terakhirnya, yaitu 4. Dijumlahkan, hasilnya menjadi 14. Kita masuk ke Y, yaitu kan tadi sudah diketahui 26 min 0,8X. Nah, kita tinggal masukkan saja karena X tadi sudah diketahui 14, jadi 26 dikurangi 0,8 dikali 14. 26 dikurangi 0,8 kali 14 itu adalah 11,2. Jadi 26 dikurangi 11,2 hasilnya adalah 14,8. Jadi penjualan pada tahun 2030 yaitu sebanyak 14,8 juta kaleng. Selanjutnya kita mencari anggaran pada tahun ke 2035. X sama dengan 2035 sesuai yang diminta oleh soal dikurangi 2020 tahun terakhir yang diketahui di tabel dikali 1, selisih tahun yang saya ambil adalah 1 ditambah 4 atau angka terakhir dari variabel bebas, itu hasilnya adalah sama dengan 19. Selanjutnya Y sama dengan 26 min 0,8X. Karena X-nya sudah diketahui tadi 19, jadi kita langsung masukkan ke rumus. Jadi 26 dikurangi 0,8 dikali 19, Y sama dengan 26 dikurangi 0,8 kali 19, itu hasilnya adalah 15,2. Jadi 26 min 15,2 itu hasilnya adalah 10,8. Nah, penjualan pada tahun 2035 ini yaitu sebanyak 10,8 juta kaleng. Selanjutnya yang B, diperoleh data penjualan Freshcare beserta iklan Monica di TV sebagai berikut. Tabel yang sudah diketahui yaitu tabel iklan dan tabel penjualan. Selanjutnya kita menambahkan tabel X kuadrat, Y kuadrat, XY, dan tabel sigma. Yang pertama kita menjumlahkan terlebih dahulu angka-angka yang ada pada tabel iklan dan angka-angka yang ada pada tabel penjualan. 22 ditambah 30 ditambah 38 ditambah 36 ditambah 54 itu hasilnya adalah 180. Selanjutnya pada tabel penjualan itu 14 ditambah 16 ditambah 22 ditambah 20 dan ditambah 26 itu hasilnya adalah 98. Pada tabel X kuadrat ini berarti tabel X dikuadratkan. 22 kuadrat hasilnya adalah 484, 30 kuadrat hasilnya 900, 38 kuadrat hasilnya 1444, 36 kuadrat hasilnya adalah 1296, dan 54 kuadrat itu 2916. Dijumlahkan semua hasilnya adalah 7040. Selanjutnya pada tabel Y kuadrat ini kita mengkuadratkan angka-angka yang ada pada tabel Y. 14 kuadrat adalah 196, 16 kuadrat adalah 256, 22 kuadrat adalah 484, 20 kuadrat adalah 400, 26 kuadrat yaitu 676. Dijumlahkan semua hasilnya adalah 2012. Selanjutnya kita mengkalikan tabel X dan tabel Y. 22 dikali 14 308, 30 dikali 16 580, 38 dikali 22 836, 36 dikali 20 720, 54 dikali 26 hasilnya adalah 1404. Dijumlahkan semua hasilnya adalah 3748. Kemudian soal A, buatlah persamaan pengaruh iklan Monica terhadap penjualan Freshcare. Yang pertama kita cari adalah B. Kita memasukkan kembali angka-angka ke dalam rumus seperti soal 1A. N, banyaknya jumlah data yaitu pada tabel ini ada 5 dikali sigma XY yaitu 3748 dikurangi sigma X 180 dikali sigma Y yaitu 98 per N banyaknya data yaitu 5 sigma X kuadrat yaitu 7040 dikurangi sigma X 180 kuadrat sama dengan
18.740 dikurangi 17.640 per 35.200 dikurangi 32.400, yaitu 1.100 per 2.800. Hasilnya adalah 0,39 atau jika dibulatkan yaitu menjadi 0,4. Selanjutnya kita mencari A. Kita memasukkan kembali angka-angka kepada rumus A ini. Sigma Y yaitu 98 per N banyaknya data yaitu 5 dikurangi B yang sudah tadi kita cari yaitu 0,4 dikali sigma X 180 dibagi N yaitu 5 sama dengan hasilnya 5,2. Kemudian kita masukkan kembali A dan B yang sudah tadi kita ketahui ke dalam rumus Y. Jadi Y-nya itu adalah 5,2 ditambah 0,4X. Pada soal B, yaitu kalau iklan per hari di TV dinaikkan menjadi 90 kali tayang, berapa penjualan Freshcare? Nah, kita jawab, jadi penjualan Freshcare apabila iklan Agnes Monica dinaikkan menjadi 90 kali tayang, yaitu Y sama dengan 5,2 ditambah 0,4X sesuai yang sudah tadi kita cari. Kemudian kita masukkan angka 90 ini ke dalam X. Jadi 5,2 ditambah 0,4 kali 90. 0,4 kali 90 itu hasilnya adalah 36. Kita jumlahkan Y sama dengan 5,2 ditambah 36 hasilnya adalah 41,2 juta botol Freshcare. Selanjutnya, pada soal yang C yaitu seberapa besar pengaruh iklan Monica terhadap penjualan Freshcare. Kita menggunakan rumus R atau koefisien korelasi. Ini adalah rumus dari R. Kemudian kita tinggal memasukkan angka-angka ke dalam rumus. N yaitu jumlah datanya yaitu 5. Kemudian sigma XY yaitu 3748 dikurangi sigma X yaitu 180 dikali sigma Y yaitu 98 per akar dari N banyaknya data 5 sigma X kuadrat yaitu 7040 dikuadratkan dikurangi sigma X yaitu 180 kuadrat kali akar N banyaknya data yaitu 5 sigma Y kuadrat yaitu 2012 kuadrat dikurangi sigma Y yaitu 98 kuadrat. Hasilnya yaitu 0,973. Nah, kemudian kita lihat di tabel yang ada di kanan ini 0,973 itu masuknya ke yang mana? Ternyata 0,973 itu masuknya ke yang sangat kuat. Berarti kita bisa menjawab soal yang D, bentuk hubungan iklan Monica dengan penjualan Freshcare itu adalah sangat kuat. Karena dilihat dari koefisien korelasi ini menunjukkan bahwa 0,973 itu sangat kuat. Selanjutnya, soal nomor 2, yaitu anggaran produksi. Dari KKP ke-33 di perusahaan PT Toba Sosro, anggaran produksi teh botol Sosro sebagai berikut. Triwulan pertama 215 juta botol, triwulan kedua 225 juta botol, triwulan ketiga 235 juta botol, dan triwulan keempat 235 juta botol. Kita di sini menjumlahkan angka yang ada pada triwulan 1 sampai triwulan 4, yaitu 215 ditambah 225 ditambah 235 dan ditambah 235 itu hasilnya adalah 910. Kemudian kita masukkan angka yang sudah diketahui yaitu persediaan akhir 65 juta botol. Persediaan akhir 65 ini berarti disimpan di triwulan keempat. Kemudian kita tambahkan kembali di tabel yang setahun ini. Nah, kita tinggal menjumlahkan 910 ditambah 65 yaitu 975. Kemudian kita masukkan persediaan awalnya 50 juta botol.
berarti dimasukkan di triwulan pertama 50. Dan dimasukkan juga di tabel yang setahun. 975 dikurangi 50 yaitu hasilnya adalah 925. Selisih persediaan akhir dikurangi persediaan awal itu adalah 65 juta botol dikurangi 50 juta botol. Hasilnya adalah 15 juta botol. 15 juta botol ini dibagi dengan 3 triwulan, yang dimana hasilnya itu adalah 5 juta botol setiap triwulan tambahannya. 50 ditambah 5 sama dengan 55 juta botol. Jadi kita isi di bagian yang sudah diwarnai ini dengan angka 55. Nah, kita turunkan juga angka-angka ini sesuai panah yang sudah disediakan. Kemudian kita tinggal menjumlahkan penjualan dan persediaan akhirnya. 215 ditambah 55 yaitu 270. Kemudian 225 ditambah 55 itu adalah 280. 235 ditambah 55 yaitu 290. Dan 235 ditambah 65 adalah 300. Kemudian kita kurangkan angka yang ada pada tabel produksi siap dijual dan persediaan awal. 270 dikurangi 50 adalah 220. 280 dikurangi 55 itu adalah 225. Dan 290 dikurangi 55 itu hasilnya adalah 235. Kemudian 300 dikurangi 55 hasilnya adalah 245. Hal ini terlihat bahwa persediaan akhir maupun awal selama 3 triwulan selalu stabil. Jadi ini selalu stabil naik, tidak ada yang turun. Selanjutnya soal yang B yaitu buatlah anggaran produksi dengan mengutamakan stabilitas produksi. Nah, pertama seperti biasa kita masukkan angka-angka yang sudah diketahui di soal yaitu penjualan dari triwulan 1 sampai triwulan keempat. Kemudian kita jumlahkan triwulan 1 sampai triwulan 4 ini dan memasukkan jumlahnya ke dalam tabel yang setahun ini. 215 ditambah 225 ditambah 235 ditambah 235 hasilnya adalah 910. Persediaan akhirnya 75 botol. Berarti kita masukkan di triwulan keempat 75. Dan juga dimasukkan ke dalam tabel setahun. Kemudian ditambahkan yaitu menjadi 985. Dan kita masukkan persediaan awal yang sudah diketahui yaitu 65 juta botol. Berarti kita masukkan di triwulan pertama 65 dan juga di tabel setahun ini. 985 dikurangi 65 hasilnya adalah 920. Karena produk siap dijualnya secara total sebanyak 920 juta botol ini yang barusan kita hitung, sedangkan pada soal ini ada 4 triwulan, jadi 920 juta botol dibagi 4 triwulan hasilnya adalah 230 juta botol setiap triwulannya. Berarti kita masukkan angka 230 juta botol ini ke tabel produksi siap dijual dari triwulan 1 sampai triwulan 4. Nah, sesudah itu kita jumlahkan tabel triwulan 4 ini. 235 ditambah 75 adalah 310. Kemudian kita tambahkan juga tabel produksi siap dijual dan persediaan awal pada triwulan 1. Berarti 230 ditambah 65 adalah 295.
Kenapa ditambah? Karena pada produksi siap dijual itu kan seharusnya dikurangi persediaan awal. Nah, karena ini kita menghitungnya dari produksi siap dijual di bawah, jadi hitungannya adalah angka berapa yang dikurang 230 itu hasilnya akan 65. Jadi angkanya itu adalah 295. Kemudian di sini kita tinggal menghitung saja 215 ditambah berapa yang hasilnya akan 295. Nah, angkanya itu adalah 80. Kita turunkan angka-angka yang ada pada panah ini, berarti persediaan akhir di tabel triwulan 1 ini diturunkan ke tabel persediaan awal di triwulan kedua. Kemudian perhitungannya masih sama seperti tadi, 230 ditambah 80 hasilnya adalah 310, dan 225 ditambah berapa yang hasilnya akan 310, yaitu hasilnya adalah 85. Kemudian kita turunkan kembali angka 85-nya dan dihitung kembali. 230 tambah 85 hasilnya adalah 315. Dan angka berapa yang harus ditambahkan agar 235 itu menjadi 315. Berarti 235 ditambah 80, itu hasilnya akan 315. Kemudian kita turunkan kembali angka 80 itu. Nah, sudah selesai. Berarti hal ini terlihat bahwa produk siap dijual selama 4 triwulan selalu stabil, yaitu semuanya sebesar 230 juta botol teh sosro. Nah, yang dimaksud dengan stabilitas kombinasi ini adalah minimal 50% persediaan stabil dan 50% produksi stabil. Di mana berarti selisih persediaan akhir dikurangi persediaan awalnya itu 75 juta botol dikurangi 50 juta botol, yang hasilnya adalah 25 juta botol. Karena perlu stabil selama 2 triwulan, maka 25 juta botol dikurangi 10 juta botol sama dengan 15 juta botol untuk triwulan terakhir. 10 juta botol dari mana? Ini 10 juta botol itu adalah jarak dari triwulan 1 ke triwulan 2 di penjualan. 215 ke 225 itu kan 10 ya bedanya. Nah, jadi untuk triwulan ketiga sama dengan 50 juta botol ditambah 15 juta botol sama dengan 65 juta botol. Sedangkan triwulan pertama dan kedua 10 juta botol dibagi 2 triwulan ditambah 50 juta botol hasilnya adalah 55 juta botol. Berarti kita bisa langsung mengisi persediaan akhirnya terlebih dahulu. Persediaan akhir itu sesuai soal adalah 75 juta botol. Berarti kita masukkan di persediaan akhir triwulan keempat. Berarti kita juga bisa menambahkan di tabel yang setahun ini. 910 ditambah 75 hasilnya adalah 985. Nah, kemudian kita masukkan persediaan awal 50 juta botol. Berarti kita masukkan di persediaan awal triwulan pertama itu 50. Berarti pada tabel setahun ini 985 dikurangi 50. Hasilnya adalah 935. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan triwulan keempat penjualan dan persediaan akhir. Itu adalah 235 ditambah 75 hasilnya adalah 310. Selanjutnya kita bisa menambahkan angka pada triwulan pertama dan kedua sesuai dengan yang tadi telah kita cari, yaitu 55 juta botol. Nah, ini angka 55 ini diturunkan sesuai panah dan kotak yang sudah saya warnai. Setelah itu kita jumlahkan 215 ditambah 55, itu hasilnya adalah 270. 225 ditambah 55 itu hasilnya ada 280. Kemudian 270 dikurangi 50 hasilnya ada 220. 280 dikurangi 55 itu hasilnya adalah 225. Nah, kita bisa menambahkan angka di triwulan ketiga yaitu sebesar 65 juta botol. Kita masukkan 65.
235 ditambah 65 ini hasilnya adalah 300. 300 dikurang 55 itu adalah 245. Kemudian kita turunkan angka 65 ini sesuai dengan panah. Selanjutnya kita bisa mengurangi produksi siap jual dan persediaan awal dari triwulan keempat. 310 dikurangi 65 hasilnya adalah 245. Jadi setelah mengerjakan tabel ini, kita bisa melihat bahwa selama 2 triwulan persediaan stabil dan selama 2 triwulan produksi juga stabil. Nah, pada soal nomor 3 yaitu soal mengenai anggaran persediaan. Soalnya adalah PT Virus membutuhkan bahan baku sebanyak 3.200 kuintal, sedangkan biaya pesan $200 per sekali pesan dan biaya simpannya $4 per kuintal. Sedangkan lead time-nya 12 hari serta safety stock-nya 25 kuintal. Soal yang A yaitu buatlah tabel anggaran persediaan sehingga ditemukan biaya paling efisien. Nah, yang pertama kita isi terlebih dahulu bahan baku yang sudah diketahui di soal yaitu 3.200 kuintal. Frekuensi pembelian kedua ini yaitu 3.200 ini dibagi menjadi 2, yaitu hasilnya adalah 1.600. Di tabel frekuensi pembelian ketiga, ini 3.200 dibagi 3, yaitu hasilnya adalah 1.066,66. Kemudian pada frekuensi pembelian keempat, yaitu 3.200 dibagi 4, hasilnya adalah 800. Pada tabel frekuensi pembelian kelima, 3.200 dibagi 5 hasilnya adalah 640. Dan pada tabel frekuensi pembelian ke-6 yaitu 3.200 dibagi 6 hasilnya adalah 533,33. Pada tabel average inventory ini inventory dibagi 2 yaitu 3.200 dibagi 2 hasilnya adalah 1.600. 1.600 dibagi 2 hasilnya 800. 1.066,66 dibagi 2 hasilnya adalah 533,33. 800 dibagi 2 hasilnya adalah 400. 640 dibagi 2 hasilnya ada 320. 533,33 dibagi 2 hasilnya adalah 266,665. Pada tabel ordering cost itu diketahui bahwa biaya pesannya itu $200 per sekali pesan. Berarti kita tinggal langsung memasukkan saja pada frekuensi pembelian 1 berarti itu 200. Pada tabel frekuensi pembelian kedua berarti 200 dikali 2 400. Tabel frekuensi ketiga yaitu 600. Tabel frekuensi keempat 800. Tabel frekuensi kelima 1000 dan tabel frekuensi ke-6 1.200. Pada tabel carrying cost itu diketahui bahwa biaya simpannya itu $4 per kuintal. Pada tabel ini kita mengisinya yaitu dari average inventory ini dikali biaya simpannya. Nah, berarti pada frekuensi pembelian ke-1 ini 1.600 dikali 4 yaitu 6.400. Tabel frekuensi pembelian kedua 800 dikali 4 yaitu 3.200. Pada tabel frekuensi pembelian ketiga 533,33 dikali 4 itu hasilnya adalah 2.133,32. Pada tabel frekuensi keempat yaitu 400 dikali 4 hasilnya adalah 1.600. Tabel frekuensi kelima 320 dikali 4 yaitu 1.280 dan pada tabel frekuensi ke-6 266,665 dikali 4 itu hasilnya adalah 1.066,66. Nah, selanjutnya kita tinggal menambahkan saja total incremental cost ini dari ordering cost dan carrying cost. Berarti 6.400 ditambah 200 hasilnya adalah 6.600. 3.200 ditambah 400 hasilnya adalah 3.600.
2.133,32 ditambah 600 hasilnya adalah 2.733,32. 1.600 ditambah 800 hasilnya adalah 2.400. 1.280 ditambah 1.000 hasilnya adalah 2.280. Dan yang terakhir 1.066,66 ditambah 1.200 hasilnya adalah 2.266,66. Jadi kita bisa menjawab pertanyaan yang B, berapa kali tingkat pemesanannya dan berapa kuintal per sekali pesan untuk mendapatkan biaya yang paling efisien. Nah, jadi biaya yang paling efisien itu pada pembelian sebanyak 6 kali, setiap membeli 533,33 kuintal dengan total biaya $2.266,66. Selanjutnya kita menjawab pertanyaan yang C. Hitunglah dengan metode Economic of Order Quantity atau EOQ. Berikut sudah dituliskan rumus dari EOQ. Kemudian kita tinggal memasukkan angka-angkanya saja. Nah, kita masukkan 2 dikali $200 ini adalah ordering cost, dikali 3.200 ini adalah bahan baku yang dibutuhkan, per $4 ini $4 adalah carrying cost. Jadi langsung kita hitung saja, akar $1.280.000 dibagi $4 adalah sama dengan akar 320.000 yang hasilnya adalah 565,68 kuintal. Soal yang nomor D, apakah metode EOQ masih relevan untuk menghitung pemesanan yang paling efisien? Kita tinggal menghitung saja dari bahan baku yang dibutuhkan dibagi hasil dari EOQ yang tadi sudah kita hitung. Jadi 3.200 dibagi 565,68 kuintal hasilnya adalah 5,65 atau jika dibulatkan menjadi 6 kali pesan. Jadi rumus EOQ-nya itu sama hasilnya dengan tabel anggaran persediaan dan masih relevan untuk menghitung pemesanan yang paling efisien. Selanjutnya soal yang nomor E. Kapan reorder point atau ROP dari pemesanan kembali? Reorder point ini rumusnya adalah safety stock ditambah lead time. Safety stock ini, nah kita langsung masukkan saja ke rumus. Safety stocknya itu tadi sudah diketahui di soal, ada 25 kuintal ditambah kebutuhannya itu adalah 3.200 kuintal dibagi 360 hari dikali lead time-nya yaitu tadi diketahui di soal adalah 12 hari. Jadi 25 kuintal ditambah 8,8 kuintal dikali 12 hari. 88 dikali 12 hasilnya adalah 105,6. Jadi 25 kuintal ditambah 105,6 kuintal hasilnya adalah 130,6 kuintal. Artinya pada saat persediaan di gudang masih tersisa 130,6 kuintal, manajer gudang ini sudah harus memesan kembali bahan baku supaya ketika bahan baku datang di pabrik, persediaannya itu masih tersisa 25 kuintal. Selanjutnya, pada soal nomor F, kalau ada diskon harga pemesanan 1 kintal sampai 999 kintal harganya $10 dan 1.000 kintal sampai 1.999 kuintal harganya $9,8 dan 2.000 ke atas harganya $9,7, buatlah anggaran persediaan setelah ada diskon sehingga ketemu pembelian yang paling efisien. Nah, jawaban pada soal nomor F ini tabelnya dari inventory sampai total incremental cost ini masih sama dengan jawaban yang ada pada soal nomor 3A. Jadi kita di sini hanya tinggal menambahkan biaya bahan baku dan total biaya atau TC. Biaya bahan bakunya yaitu dilihat dari inventory-nya. Yang frekuensi pembelian pertama itu adalah 3.200. Berarti itu kan masuknya ke soal yang 2.000 ke atas yang harganya $9,7. Jadi 3.200 dikali 1 itu dari frekuensi pembelian pertama, jadi 1 dikali 9,7 hasilnya adalah 31.040. Untuk biaya bahan baku frekuensi pembelian yang kedua, ini kita lihat inventorinya itu 1.600, berarti masuknya itu ke yang 1.000 kuintal tambah 1.999 kuintal yang harganya $99,8. Berarti artinya 1.600 dikali 2 dikali 9,8 hasilnya adalah 11.360. Begitupun dengan tabel-tabel selanjutnya
Nah, jadi dilihat dulu inventory-nya itu masuk ke soal yang mana. Apakah ke yang 1 sampai 999 kuintal atau 1000 sampai 199 kuintal atau 2000 atau bahkan 2000 ke atas. Jadi agar kita mengetahui berapa harganya. Kemudian jangan lupa juga dikali dengan frekuensi pembeliannya. Total biaya atau TC, ini kita hanya tinggal menambahkan dari total incremental cost atau TIC ditambah biaya bahan baku. Jadi seperti ini, 6.600 ditambah 31.040, itu hasilnya adalah 37.640. Kemudian yang frekuensi yang kedua, 3.600 ditambah 31.360, hasilnya adalah 34.960, dan begitu pun selanjutnya. Nah, sehingga hal ini terlihat biaya yang paling ekonomis setelah adanya diskon, yaitu 34.093,124. Hal ini berarti terlihat biaya yang paling ekonomis setelah adanya diskon, yaitu 34.093,124, berarti pembelian yang ketiga kali. Selanjutnya soal yang G, yaitu ditanyakannya apakah rumus EOQ masih berlaku. Nah, kemudian kita bisa menjawab rumus EOQ sudah tidak bisa dipakai setelah adanya diskon dikarenakan adanya perubahan harga. Sekian penjelasan mengenai pembahasan UTS penganggaran perusahaan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.